Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di part keempat ini atau di materi yang terakhir atau yang keempat ini. Terima kasih telah mengikuti dari materi pertama, kedua, dan ketiga. Dan di materi terakhir ini, judul tugasnya adalah konsumen, pemasaran, dan teknologi. Di sini kita akan membahas sekilas mengenai konsumen, pemasaran, dan teknologi. Baik saja, langsung saja kita mulai. Apakah masih ada yang lupa dengan saya atau belum tahu siapa nama saya? Boleh juga cek di IG saya @ekotrimo_harcahyo. Boleh di follow dan nanti akan saya fallback juga. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama konsumen. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih itu konsumen? Dan kapan sih kita menjadi seorang konsumen? Ada yang bisa jawab? Oke, baik, kita jawab. Apakah kita menjadi konsumen itu saat pertama kali kita membelanjakan uang kita, atau saat pertama kali atau sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita? Nah, ada dua pilihan. Apakah sejak pertama kali kita membelanjakan uang kita, atau saat kita di dalam kandungan? Nah, jawaban tepatnya adalah saat kita berada di dalam kandungan ibu kita. Nah, karena apapun yang dikonsumsi oleh ibu kita yang untuk menguatkan janin di dalam perutnya atau menguatkan kita sebagai calon anaknya itu merupakan termasuk hal konsumsi. Berarti jauh sebelum kita lahir kita sudah menjadi konsumen. Nah, dengan hal ini secara tidak langsung seluruh atau semua orang di dunia ini merupakan konsumen. Oke. Berikutnya, konsumen itu merupakan perilaku mengkonsumsi barang yang dibutuhkan, bukan hanya barang, bisa juga jasa. Ingat, konsumen itu bukan seputaran dengan konsumsi atau makanan saja. Banyak hal yang kita butuhkan itu merupakan perilaku konsumsi, atau bisa disebut orangnya adalah konsumen. Setiap orang di seluruh dunia merupakan konsumen. Sudah dijelaskan tadi, karena kita memerlukan barang-barang, memerlukan kebutuhan, memerlukan produk-produk yang bakal kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari dan keluarga kita. Konsumen ini mempunyai peran. Peran yang pertama itu merupakan pengguna barang dan jasa. Nah, berarti peran di sini adalah kalau ada konsumen, maka berarti ada juga produsen yang menyediakan barang-barang tersebut atau jasa tersebut. Nah, peran yang pertama itu adalah penggunaan barang dan jasa. Jadi barang yang dihasilkan oleh produsen digunakan atau dipakai atau dibeli oleh konsumen tersebut. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua adalah sebagai motivator. Maksudnya di sini adalah sebagai dorongan atau penjelasannya begini. Semakin banyak barang yang digunakan oleh konsumen, maka produsen akan semakin termotivasi untuk menciptakan karya-karyanya atau menciptakan produk-produk yang dihasilkannya karena semangat beli dari konsumen. Hal ini juga sangat baik untuk kehidupan ekonomi, apalagi di suatu negara. Konsumen, peran yang ketiga adalah konsumen juga meningkatkan pendapatan nasional suatu negara karena banyaknya uang beredar, maka pendapatan suatu negara juga bisa dikatakan meningkat. Oke, kita masuki ke pembahasan kedua, yaitu pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan, menyebarkan, menginfokan, memberitahu kepada orang banyak terhadap suatu produk atau suatu barang, jasa, agar dikenali dan diminati oleh orang banyak. Jadi tujuannya ini, kalau bahasa dusun saya itu broadcast atau penyebar luasan informasi mengenai sebuah produk. Oke, di sini ada jenis-jenis pemasaran. Yang pertama dari merek atau branding. Branding ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran jangka panjang. Jadi peran dari branding ini terhadap produk kita tuh jangka panjang. Karena tidak mungkin kita buat sebuah produk tapi beda produk beda merek padahal satu tempat produksi. Jadi itu mungkin tidak etis. Misalnya kita
Contoh merek yang berpengaruh itu kita anggaplah misalnya minyak rambut, misalnya merek yang berpengaruh itu Gatsby misalnya. Jadi dia mempunyai sebuah merek dengan tulisan, dengan nama, dan dengan logo. Merek itu menyertakan nama, tulisan, dan logo, yang itu merupakan unsur yang terkandung di dalam merek. Oke, yang kedua merupakan iklan siaran atau pemasaran yang dilakukan di siaran seperti televisi, radio. Tapi zaman sekarang rata-rata radio sudah tidak digunakan lagi. Biasanya orang lebih tertarik ke televisi. Hal ini merupakan karena banyaknya pengguna banyaknya pengguna televisi di mana-mana di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Maka hal ini sangat cocok dan efisien untuk menyebarkan atau menyiarkan, mempromokan bahwa suatu produk kita di televisi, karena bakal banyak penontonnya dan juga bisa tertarik. Yang ketiga adalah internet. Pada zaman sekarang internet sudah semakin lama semakin canggih, dan juga banyak memiliki sosial media. Untuk sekarang ini mungkin penggunaan iklan di televisi itu sudah bisa tersaingi dengan pemasaran di media sosial, contohnya di Instagram. Karena penggunaan Instagram untuk saat ini sudah sangat banyak lagi karena orang sekarang lebih suka main gadget daripada nonton televisi. Jadi untuk promosi di Instagram sangatlah tempat yang bagus dan cocok pada era sekarang ini. Tujuan dari pemasarannya ini semuanya sama, yaitu untuk memberitahukan, menginfokan kepada orang banyak tentang produk kita. Apapun itu caranya, tergantung kembali lagi ke diri kita memilih yang mana. Tetapi berpikirlah sesuatu yang positif dengan apa yang banyak digunakan oleh orang lain, maka di sana kita bisa mempromosikan. Jangan menggunakan cara atau metode yang lama. Oke, berikutnya adalah materi terakhir, yaitu tentang teknologi. Teknologi merupakan sarana peralatan atau sistem atau perlengkapan yang berfungsi memberi kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Contohnya di sini adalah dari zaman ke zaman kemajuan teknologi ini sudah sangat berkembang. Dari awalnya dulu lampu cuman menggunakan lampu serongkeng atau apa namanya itu, lupa saya namanya, dari masih menggunakan yang lampu yang masih dipompa yang menggunakan asap hitam, dan sekarang lampu sudah banyak macamnya dan untuk keterangannya juga sudah bervariasi. Itu contoh dari kemajuan teknologi juga. Untuk di bidang ekonomi, teknologi merupakan kemajuan beberapa bahkan banyak hal yang memudahkan proses dalam menjalankan ekonomi pada saat ini. Nah, teknologi ini kegunaannya semuanya adalah untuk mempermudahkan pekerjaan manusia, memberi kenyamanan bagi manusia, dan lainnya. Contoh kemajuan di pada ekonomi itu adalah alat-alat produksi. Untuk memproduksi barang pada saat ini, kebanyakan perusahaan atau produsen sudah menggunakan mesin-mesin canggih yang untuk memproduksi bisa sekali produksi banyak barang, tidak menggunakan tenaga manusia yang terlalu banyak lagi, karena manusia semakin lama sifatnya juga rentan dengan kelelahan. Jadi kalau mesin kan tergantung dari kita perawatannya. Yang kedua, kemajuan sistem pembayaran. Dari teknologi juga memajukan sistem pembayaran. Sekarang sudah apa saja kita bisa lakukan melalui gadget kita. Bisa kita membeli sesuatu dengan uang elektronik, ya contohnya e-money dan GoPay dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kemajuan sistem ekonomi. Apapun sekarang bisa berbelanja. Dulu yang berbelanja harus kita ke tokonya langsung, belanja di sana, memilih produk di sana. Nah, sekarang kita sudah bisa berbelanja di rumah saja menggunakan handphone. Contohnya seperti di aplikasi Shopee, Lazada, dan lain jenisnya.
kemajuan teknologi ini merupakan memengaruhi berkembangnya pemasaran dengan baik dan mempermudah konsumen dalam membeli barang atau produk. Nah, kemajuan teknologi juga mempengaruhi pemasaran seperti pada yang saya jelaskan tadi, pemasaran seperti di televisi dan di Instagram itu merupakan penggunaan penggunaan teknologi sebagai media pemasaran, dan hal ini sangat efisien untuk digunakan saat ini apalagi pada media sosial. Baik, terima kasih. Ini merupakan materi terakhir dari saya. Semoga masih bisa bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada saya kesalahan selama 4 part dalam menjelaskan beberapa materi ini, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar untuk bisa sama-sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.